saya punya cerita unik nih, Pak. Teman saya sendiri. Itu begini, dia pas mau nikah itu ke KUA, itu cuma gara-gara suratnya itu agak dipersulit. Itu digertak, dia juga takut juga Pak Kiai. Jadi teman saya itu gertak, KUA-nya itu takut ya. Jadi gini gertaknya, kalau Bapak nggak bisa nikahin saya karena alasan sepotong surat ini, gitu. Seandainya Bapak ini ya, ini nggak mau nikahin saya ini, syarat-syaratnya udah lengkap nih, udah saksi aja ini, gara-gara surat ini. Andai kata saya nanti berbuat zina, Bapak tanggung dosa saya. Enggak. Gitu. Enggak. Itu dia dinikahin Pak Kiai. Dinikahin. Takut dia. Digertak begitu. Jadi gini, kalau Bapak memang nggak mau nikahin gara-gara ini sepele ini sepele sebenarnya, kan bisa disusulin Pak gitu. Bapak tanggung kalau saya berzina. Saya udah sama-sama seneng. Takut Pak Kiai dinikahin. Ketawa ngakak pun saya. Ada keterangan Bogor. Jadi kan surat menyuratnya masih proses. Nikah itu kalau saya kan nggak nikahin. Itu takut. Saya tugas negara bukan tugas agama. Saya tugas negara, dibayar oleh negara, saya mengemban amanah dari rakyat. Jadi memang harus Ada surat-suratnya, undang-undang dan aturan yang ditetapkan oleh negara. memang surat-suratnya harus jelas sih memang benar. Tapi kok Kalau saya posisinya, nggak mau. tapi itu posisinya masih Loh, jaka sampai berapa Pak? saya punya jabatan, itu disumpah. Kalau saya nggak mau itu. Biar gadis mau apa, saya juga nggak ngetes keperawanannya kok. Iya, memang itu. Saya juga nggak ngetes uji keperawanannya, gimana yang uji keperjakaannya juga saya nggak ngetes. Cuma modal laporan doang. Nah, Ya, itu statusnya dia. begini-gini Pak, ini statusnya. Gitu. Tapi aslinya kita nggak tahu. Nggak tahu. Kan orang bisa nikah berapa tempatnya gitu. Coba coba dicek. Kan udah kalau di sono. Sekarang kita udah nggak bisa pakai hukum itu. Suami kan boleh punya istri sampai 4. Iya. Coba sekarang kalau zaman berani nikah lagi tanpa izin istri, 5 tahun di penjara. Kalau dulu masih gampang karena dulu masih bisa nembak KTP Pak ya. Iya. Kalau sekarang susah. Satu KTP satu orang nggak bisa, itu data udah masuk. Dulu bebas. Ini saya tolak nikah Nembak juga KTP. karena persyaratan udah itu. Yang satu statusnya masih punya istri, alasannya istrinya jauh di kampung. Kamu mana? Di Bima, tapi kan tetap punya istri. Tetap istri kan, ya istri Pak. Saya suka pulang kampung ya pulang kampung. Cuman karena kebutuhan biologis daripada saya zina Pak. Ya. Gitu. Ya Melintasi. boleh, tapi Boleh. satu sama harus jelas. Jelas. Minta izin dulu sama istri. Kalau saya kan pulang kampung Pak, iya. Wah jauh Pak ongkosnya ini, ya udah. Sekarang teknologi canggih. Istrimu surat buat pernyataan mengizinkan kamu nikah lagi. Nanti difoto. Fotonya nanti dikirim ke sini, di print. Di print nih kamu. Jadi materainya masih asli. Belum balik lagi. Pasal 279 ayat 1, berarti baru dong. Tahun 2023. Aturan baru ya Mas. 5 tahun. Bisa kena tuntutan lah. Parah Pak. 5 tahun penjara sekarang tanpa izin. Oh, kalau kita bisa, suami kan boleh 4. Oh iya, tapi harus izin prosedurnya. Ya. Pemerintah juga nggak mau ruwet, nggak ngurusin ruwet. Wah. Nanti tuh ruwetnya Pengen itu, nyaman, negara itu pengen nyaman, dulu nggak mau banyak masalah. ribetnya itu nanti tuh di silsilah keluarga, terus hak waris tetek bengek itu ribetnya di situ. Dia punya anak lagi, dia karena punya bono gini dan nanti anaknya nonton ribet ya. Kalau nggak disetujui, nggak disetujui kan ada kadang-kadang begitu suaminya meninggal, begitu datang, kamu siapa? Ini suami saya. Wakil istri yang asli kan banyak kejadian gitu. Setelah meninggal baru ngeh. Nah, itu. Ya, Bahwa dan itu kita nggak menyalahkan, iya. ya kan, negara, pemerintah itu membuat undang-undang karena itu tugas pemerintah, tugas DPR, jadi itu ya. Nah, presiden kan mandataris, Iya. mandat MPR. Karena apa? Kalau kita sama-sama orang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, beres urusannya. Ini kan urusan kemasyarakatan.
Yang rewel itu tetangga. Yang negara yang dijaga ketentraman masyarakat. bukan urusan surga neraka, negara ini yang diurusin. Satu, keamanan negara. Dua, pertahanan negara. Itu makanya ada tentara, ada polisi. Pertahanan negara oleh tentara, tapi kalau keamanan negara oleh polisi, ini gitu ya kan? Untuk ya itu ya. Rongrongan negara dari luar negeri ada tentara, dari penjaga ya kan? Keamanan dalam ini urusannya polisi. Itu urusannya urusan masyarakat, hukumnya hukum. Masalahnya gini, masyarakat itu punya hukum yang tidak tertulis, tetapi lebih kejam, daripada yang tertulis. Lebih tajam daripada hukum yang tertulis. Di masyarakat sekali lios jangankan kok elek, sampai napik dipaidul, dirasani kemana-mana. Ini loh, masalahnya itu pemerintah menjaga itu. Cuman ya tergantung amanah apa tidak. Makanya kalau kita bicara aman, sebetulnya aman itu bukan bicara iman, itu tidak percaya, bukannya percaya artinya sebenarnya. Iman itu artinya tentram, tenang. Ayem, iman itu maknanya sebetulnya. Karena kata-kata iman berasal dari kata aman. Amanah, aman. Orang kalau kondisinya aman mesti adem, ayem, tentrem, tenang. Bukan sekedar percaya iman itu. Iya kan? Nah itu masalahnya. Orang beriman harusnya hidupnya adem, ayem, tentrem, tenang, nyaman, damai. Kenapa? Orang beriman itu aman. Kenapa? Dia amanah. Nggak khianat. Orang beriman tidak pengkhianat. Kenapa? Dia amanah. Benar nggak Pak? Oh, dia aman. Segala sesuatu diserahkan orang beriman aman. Karena aman, tenang, adem, ayem. Kenapa? Orang beriman mesti amanah. Nggak mungkin dia berkhianat. Dan yang berkhianat umumnya ya orang beriman. Yang aku beriman, yang khianat itu. Biasanya kalau ngomong begini, di Qur'annya ada, biasanya coba dari dicari dah. Ayat tentang khianat gitu. Ayat tentang khianat itu surat apa? Yang khianatkan orang beriman malah. Yang aku beriman. Padahal harusnya aman. Makanya ketika itu ya khianat.